Selamat bertemu kembali bukan selamat bertemu kembali ya, selamat bertemu di acara Zoom ini penjelasan butir-butir aturan baru Permenpan terkait dengan fungsional bidan sesuai dengan Permen nomor berapa ya? Permen 36. Permen 36 tahun 2019. Jadi karena banyak hal yang harus diketahui oleh Bapak Ibu-ibu semua, hari ini tim penilai Dopak Bidan ini akan melaksanakan melaksanakan Zoom meeting untuk penjelasan terkait dengan aturan yang baru. Jadi mohon Bapak Ibu-ibu semua untuk meluangkan waktu mengikuti Zoom ini dengan seksama karena banyak hal yang nanti akan berbeda dalam ketugasan Bapak Ibu-ibu semua dalam pengisian PAK di tahun 2021 ini. Monggo untuk segera diikuti, nanti tim akan menyampaikan satu persatu secara detail terkait dengan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu saja karena waktunya ini sudah mundur beberapa menit. Monggo untuk segera bergabung dan segera untuk dimulai dari ibu-ibu semua. Monggo waktu saya kembalikan ke tim. Selamat bertugas, selamat mengikuti, sukses untuk semuanya. Monggo ini waktu saya kembalikan ke Bu Tarmi dan kawan-kawan. Terima kasih, selamat mengikuti ya. Siap semua. Terima kasih Bu Sri Sudewi, Ibu Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Sudewi selaku Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, teman-teman tim penilai jabatan fungsional bidan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, seluruh peserta Zoom meeting dalam acara sosialisasi butir-butir SKP Profesi Bidan tahun 2021. Sebelumnya, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berikan kesehatan pada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Januari tahun 2021, kita bisa bersama-sama bergabung dalam acara sosialisasi butir-butir sasaran kinerja pegawai bidan tahun 2021 dalam keadaan sehat. Sebelumnya, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dikarenakan waktu sudah molor sekitar 20 menit dan banyak hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, acara selanjutnya adalah materi sosialisasi yang akan dipandu oleh beliau Ibu Sumirah, SSITSKM selaku moderator pada acara sosialisasi kali ini. Kepada Ibu Sumirah, kami persilakan. Sebelum Ibu Sumirah memulai, mungkin perlu saya absen masing-masing instansi karena yang masuk pada Zoom ini baru 26 peserta. Mungkin dari Delingo 1 sudah ada yang mewakili. Belum ya, Delingo 1, Delingo 2 sudah ada Ibu Sukani ya. Kemudian Piungan. Piungan belum ada nggih? Banguntapan 1, Banguntapan 2, Banguntapan 3. Mungkin ada teman-teman yang baru masuk ya, Mbak, ini dari Bantul, Imogiri. Imogiri 1 sudah siap. Imogiri 1 siap, Delingo 2 siap. Piungan
YTES 2 siap, Mbak Hernila sudah masuk. Imogiri 2 sudah masuk. Sewon 1, Sewon 2. Ini baru 28 peserta. Sewon 2 sudah? Sewon 1 belum. Sanden sudah siap hadir, nggih, Sanden. Terima kasih. Harapan kami setiap instansi ada yang mewakili, jadi nanti bisa sosialisasi ke teman-teman profesi bidan yang ada di puskesmas masing-masing. Undong? Belum ada, Bu. Leret sudah ada, Mbak Uji. Bantul 2, sudah ada Bantul 2. Delingo 1. Belum ada ya, Delingo 1 ya. Kasihan 1 sudah ada. Sedayu 1, Bu Endah, nggih. Sewon 2, sudah. Bantul 1. Sewon 1 sudah hadir. Babang Lipuro mungkin ada yang sudah. Sudah, Bu. Kretek sudah ada, Mbak Sekar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babang Lipuro sudah, Mbak Lulu. Serandaan sudah. Damas Monggo masih 4 menit, kami akan memantau untuk masing-masing instansi. Nanti setelah 12.30 acara sosialisasi akan kita mulai.
Baik, terima kasih teman-teman yang sudah masuk di Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Sumirah selaku moderator pada materi sosialisasi butir-butir sasaran SKP Bidan tahun 2021. Untuk waktunya maksimal sampai dengan jam 14. Begitu Ibu Sumirah ya. Terima kasih. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Eni Maryuni yang sosialisasi Permenpan yang baru nomor 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan. Puji syukur kita bisa berkumpul di sini, tim penilai. Di sini mungkin saya sebutkan satu persatu. Ada Bu Sutarmi Jupri, Bu Siti Markasana, saya sendiri, Bu Ida Rumawat, ada Mbak Retno, ada Mbak Wiwin, Mbak Yuhani, Bu Eni Maryuni, Mbak Nunung, mungkin ada satu yang nggak hadir, Mbak Indah Bekti, mungkin Zoom-nya dari rumah karena tadi berhalangan untuk hadir. Teman-teman, untuk selanjutnya karena waktu sangat terbatas sampai jam 14 nanti untuk pertama akan dipresentasikan tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 26 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan. Nah, nanti untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya kita tidak langsung tetapi bisa lewat chat karena waktu yang sangat terbatas. Kami ada petugas nanti yang akan mencatat cat-catnya dan akan diterangkan oleh tim penilai, dan nanti diwakili oleh teman-teman, oleh Bu Sutarmi Jupri dan kawan-kawan. Baiklah teman-teman, karena waktunya juga sudah siang, untuk selanjutnya kepada screen-nya belum bisa. Oh, ini sudah bisa? Sudah? Oh, ini kok di sini bisa ya? Kok lewat dari Mbak Nunung tadi? Mohon maaf teman-teman, ini masih ada pembenahan untuk sudah bisa? Iya. Nah, terima kasih Mbak Sutarmi. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk mempresentasikan sosialisasi Permenpan yang baru nomor 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan. Kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kami semua pada hari ini difasilitasi oleh Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan Permenpan yang terbaru untuk butir-butir SKP dan sekaligus Dupak yang akan kita gunakan di tahun 2021. Ibu-ibu bidan semua mungkin yang mewakili Puskesmas, ada beberapa hal yang nanti akan kami sampaikan sambil menunggu share screen-nya ini. Belum bisa. Ya. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Oke. Ya. Kami akan menyampaikan sosialisasi butir-butir SKP Jabatan Fungsional Bidan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tahun nomor 3
sehingga perlu ditetapkan jabatan fungsional bidan. Ini mungkin sama seperti yang Permenpan yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 1 yang kita gunakan beberapa tahun yang lalu, itu pada nomor 1 2008 tentang Jakung Bidan dan angka kreditnya, ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Nah, poin C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf D, maka perlu penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional. Akan kami share butir karena tim itu sudah menyusun berjenjang ya, jenjang jabatan dan butir-butir yang harus dimasukkan ke dalam SKP. Nah, di bab 3 ini pada pasal 5 disampaikan bahwa jabatan fungsional bidan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian. Poin 2, jenjang jabatan fungsional bidan kategori keterampilan ini terdiri dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, yaitu bidan terampil, bidan mahir, dan bidan penyelia. Masih sama seperti yang Menpan yang lama. Kemudian untuk jenjang yang keahlian, kategori keahlian, ini ada yang pertama bidan ahli pertama, bidan ahli muda, bidan ahli madya, dan bidan ahli utama. Oke. Nah, pada bab 4, tugas jabatan, unsur dan subunsur kegiatan, uraian kegiatan, tugas jabatan dan hasil kerja. Pada pasal 6 disampaikan di sana bahwa tugas jabatan fungsional bidan yaitu melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Jelas nggih? Nah, pada pasal 7 disampaikan unsur kegiatan tugas Jakung Bidan yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu pelayanan kebidanan meliputi 1. Pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, kebidanan dan komunitas, pengelola pelayanan kebidanan, dan melaksanakan program pemerintah serta melakukan inovasi pelayanan kebidanan. Itu unsur kegiatan tugas kita ya. Nah, di bab 8 uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan di sini disampaikan. Nah, ini yang paling penting nanti karena akan kemarin sudah ada edaran bahwa kita harus mengisi SKP. Jadi berdasarkan Permenpan ini nanti kelihatan bidan terampil itu harus mengisi 30 butir kegiatan. Bidan mahir itu mengisi 39 butir kegiatan. Bidan penyelia itu mengisi 44 butir kegiatan. Ini untuk yang terampil. Nah, untuk yang ahli, ini yang pertama, ahli pertama itu ada 29 butir kegiatan yang harus diisi di SKP. Kemudian untuk yang ahli muda itu ada 42 butir kegiatan. Kemudian yang ahli madya itu ada 48 butir kegiatan dan ahli utama 39 butir kegiatan. Nah, ini yang harus kita perhatikan benar teman-teman karena nanti jangan sampai berbeda antara SKP dan butir dupak. Karena ke depan SKP dan dupak itu harus sejalan seirama. Ngoten nggih. Kemudian hasil kerja tugas jabatan fungsional bidan sesuai jenjang jabatannya ada di pasal 9. Nah, di sana bidan kategori keterampilan itu terdiri dari apa saja sih yang harus kita siapkan? Pertama, laporan hasil kegiatan. Yang kedua, lembar hasil laboratorium sederhana karena kita di butir-butirnya itu ada yang mengatakan kita bisa melaksanakan pemeriksaan laboratorium sederhana.
Kemudian formulir persetujuan tindakan. Jadi nanti kalau kita melaksanakan kegiatan ya mungkin kita arsipkan ya. Kemudian ada logbook. Yang dulu kita tidak ada logbook ya. Yang dulu tidak ada logbook. Ini Permenpan yang baru ada logbook. Kemudian dokumen asuhan. Kemudian rekam medik dan dokumen rapat. Jadi tolong mulai saat ini kita mulai mengarsipkan hasil kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian untuk yang ahli, ini sangat banyak yang ahli, ada 20 poin yang harus kita arsipkan, yaitu laporan hasil kegiatan, dokumen asuhan, dokumen identifikasi kebutuhan. Biasanya kalau SMD itu kan ada identifikasi ya, itu harus kita dokumenkan. Simpan dokumennya. Kemudian dokumen kebutuhan alat, sarana, dan prasarana. Karena kalau sudah kategori ahli ini sudah memikirkan untuk sudah bukan hanya di pelayanan saja, tapi untuk kebutuhan sarana prasarana. Kemudian dokumen rancangan komunikasi informasi, laporan monitoring, disimpan. Renstra, jadi yang bidan ahli ini sudah ikut dalam tim penyusun Renstra. Kemudian rancangan rencana kegiatan perbaikan mutu. Nah, ini nanti tim mutu di puskesmas siap-siap untuk dokumennya harus disiapkan. SOP, jadi SOP yang kita buat setiap tahun harus kita dokumenkan dengan baik, kita harus punya arsipnya. Bahan bimbingan klinik, kalau kita membimbing mahasiswa, kita harus punya bukti bahwa kita melakukan bimbingan pada mahasiswa. Materi uji kompetensi, nah ini juga. Kemudian rancangan pedoman, panduan, dan manual atau manual mutu. Di puskesmas kita sering setiap tahun membuat, nih. Kemudian laporan evaluasi dan analisis. Misalnya PWSKIA itu dievaluasi, kemudian dianalisis, itu harus kita punya dokumennya. Kurikulum dan modul pelatihan. Ini kalau kita karena kalau yang ahli itu sudah dokumen konsep pengembangan, rancangan program, inovasi. Nah, sekarang kan kita dituntut untuk berinovasi. Jadi monggo teman-teman membuat suatu inovasi dan itu menjadi satu bahan untuk sebagai bahan untuk penyusunan butir-butir di dupaknya atau di SKP-nya. Kemudian usulan rekomendasi penghargaan. Nah, ini juga jurnal internasional dan draft. Jadi draftnya kalau kita bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk mereka membuat jurnal, kita bisa ikut di sana. Kemudian pedoman atau panduan. Nah, ini kita harus punya ini. Jadi yang ahli banyak banget ini ya yang harus disiapkan. Nah, di pasal 10 dalam hal ini unit kerja tidak terdapat bidan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan 2, maka bidan yang berada 1 sampai dengan 2 tingkat di atas atau 1 tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Jadi tidak usah ini ya, misalnya kalau yang ahli terus tidak melaksanakan kegiatan yang terampil, mungkin harus sesuai dengan yang ada di tempat kerjanya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pasal 11 untuk penilaian angka kredit atau PAK. Di sana disampaikan bidan yang melaksanakan kegiatan bidan 1 tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% dari angka kredit setiap butir kegiatan. Jadi ini nanti monggo dilihat jenjangnya, itu nanti penilaiannya tidak akan menjadi 100% diatur di Permenpannya.
Kemudian bidan yang melaksanakan dari angka kredit dari kegiatannya. Jadi itu dibaca lagi. Ya, ini teman-teman. Mohon maaf teman-teman karena ada gangguan sinyal di ruangan ini. Nomornya apa? 9? Bukan. Kode ID-nya 930. Berapa? 7905 95. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ini karena yang di laptop ada gangguan sinyal. SKP ya. Ya, bisa. HP bisa. Ya, mudah-mudahan bismillah. Pak Ahmad, ini sinyalnya jelek karena dibantu orang banyak. Kalau betul dipastikan. Ini yang lewat HP bisa ya? Lewat HP bisa. Nunung, saya kirim lewat lewat WA ya. Materinya tolong di share. Sebentar ya. Dibukain ya dong. Oh, ya.
Pakai yang mana ya? IBM. Udah bagus kok ini. Ya, teman-teman. Halo? Iya, Bu. Kalau suara Dengaran udah ya? bagus. Oke. Suara udah bagus. Karena yang di laptop tidak bisa ini, mohon maaf teman-teman, karena laptop kami ada gangguan sinyal di ruangan. Sudah saya kirim di Mbak Nunung. Iya, Mbak Nunung, tolong. Ya, kita masuk ke ini ya, pasal 9. Bidan yang melaksanakan Ulang lagi. Gambarnya hilang. Ya. pasal 10. Yang muncul di layar pasal. Ya, wes. Oke. Pasal 30, capaian SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 itu disampaikan kepada tim penilai untuk dinilai. Dilakukan penilaian sebagai capaian angka kredit. Kemudian capaian angka kredit bidan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling tinggi 110% dari target
angka kredit minimal sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan pasal 28. Dalam hal telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, capaian diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit untuk ditetapkan dalam PAK. Lanjut, Mbak Nunung. Nah, di pasal 31, untuk bidan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya. Kan? Karena di Permenpannya berbunyi seperti ini. Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian angka kredit, tim penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja bidan. Jadi monggo mulai disiapkan karena tim penilai juga ini bekerja sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Kemudian hasil penilaian dan PAK bidan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan ayat 3 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja bidan. Ya, lanjut. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 33 dibantu oleh tim penilai. Nah, tim penilai yang dimaksud adalah bertugas untuk 1. Mengisi kesalahan hasil penilaian ayat 1. Yang poin B, memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan. Poin memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan atau jenjang jabatan. Poin D, memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi. Kemudian melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan. Kemudian poin F di sini memberikan pertimbangan penilaian SKP. Kemudian poin G, memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi mutasi serta keikutsertaan bidan dalam pendidikan dan pelatihan. Oke, ini ada di aturan yang terbaru, nggih. Lanjut. Ya. Pasal 57, mohon maaf teman-teman tidak semua pasal kita jelaskan karena nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi ini hanya yang ada perbedaan yang sangat signifikan dari peraturan lama dan ke peraturan yang baru. Nah, di pasal 57, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, bidan kategori keterampilan dengan pendidikan di bawah D3 kebidanan melaksanakan tugas dan pada jenjang jabatan bidan kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan yang saat ini sedang diduduki. Nah, poin berikutnya, bidan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki sebagai tercantum dalam lampiran 1. Poin berikutnya lagi disampaikan, bidan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki ijazah D3 kebidanan paling lambat sesuai ketentuan peraturan perundangan. Oke, monggo teman, ini diperhatikan. Kemudian bidan yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberhentikan dari jabatannya. Ini sudah diatur oleh Permenpan. Lanjut. Pasal 58. Ya. Di pasal 58 bidan angkat dalam jabatan fungsional dengan kategori keahlian tetap dapat melaksanakan tugas pada jenjang jabatan fungsional yang saat ini diduduki dan dapat diusulkan kenaikan pangkat dan jenjang jabatannya.
Bidan sebagaimana pada ayat 1 yang tidak melakukan profesi, melanjutkan profesi dapat menduduki jenjang jabatan paling tinggi sampai ahli madya. Kemudian poin berikutnya, bidan ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang akan naik ke jenjang jabatan ahli utama, karena untuk bidan itu bisa naik sampai ke jenjang ahli utama. Harus memiliki ijazah profesi pendidikan. Okay? Jadi saya ulangi, bidan ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang akan naik ke jenjang jabatan ahli utama harus memiliki ijazah pendidikan profesi kebidanan. Jadi monggo teman-teman ini menjadi perhatian kita bersama, okay? Karena ini sudah jadi peraturan pemerintah yang harus kita ikuti. Nah, di pasal selanjutnya, pasal 68. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2008 yang kita gunakan selama ini tentang jabatan fungsional bidan dan angka kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oke, lanjut Mbak Nunung. Ya, slide berikutnya. Ya, di sini kita lihat tabel yang di layar ya. Jumlah angka kredit kumulatif minimal kategori keterampilan ada jenjang jabatannya yaitu terampil, mahir, dan penyelia. Untuk pangkatnya bisa dari 2B sampai ke 3D dengan poin kalau D3 itu rata-rata diangkat sudah 2C ya. 2C ini poin-poin yang harus nilai yang harus kita capai setiap kenaikan pangkat ya, itu ada 20, kemudian 2C naik ke 2D juga 20, nanti naik 2D ke 3A itu 10, ke 3B juga 50, kemudian ke penyelia ada 2 pangkat di sana, kenaikan pangkat 3C ke 3D yaitu butuh nilai 100. Oke, jadi nanti kita yang ingin naik pangkat nanti dilihat di Permenpannya butuh nilai berapa untuk naik pangkat atau naik jabatan, karena jabatan dan pangkat berbeda ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, yang sebelumnya saya yang 4. Ya. Untuk yang kenaikan jabatan pangkat bidan dengan pendidikan profesi kebidanan atau diploma 4, ini jumlah yang dibutuhkan ini lebih tinggi daripada yang diploma 3, karena butuh 50, 100. Kalau untuk sudah ahli madya itu butuhnya setiap kenaikan pangkat adalah 150. Kalau untuk yang ahli sudah butuh 200 setiap akan kenaikan pangkat. Lanjut. Nah, untuk teman-teman yang pasca sarjana, yang kenaikan jabatan pangkat bidan dengan pendidikan yang digunakan adalah pasca sarjana, itu hampir sama dengan yang D4, hanya memulai pangkatnya itu dari 3B. Jadi ahli pertamanya itu langsung 3B, ahli mudanya itu 3C, 3D, kemudian kalau 4A dia langsung naik ke jenjang jabatan ahli madya, kemudian nah ini bisa sampai ke 4E. Ke 4E. Kalau untuk yang D4 itu sampainya ke 4D. Oke, lanjut. Bisa diklik itu. Nah, kami akan enable-nya
Buka dulu saya. Tempatnya nggak ada. Ya, untuk ini butir-butir dupaknya. Nah, ini kami akan kirim ke teman-teman semua, akan share ke teman-teman semua. Mungkin nanti akan lewat Dinas Kesehatan. Di sini karena saya kok nggak bisa share screen ya. Saya nggak tahu bisa share screen. Oh ya, oke. Ya, ini sampai bawah tadi ya. Sudah kelihatan. Ya, ini teman-teman, kami sudah menyusun, dari tim sudah menyusun untuk setiap jenjang jabatan ini, mulai dari terampil, penyelia, terampil, mahir, kemudian penyelia, kemudian yang ahli itu ada muda, madya, yang karena yang dibantu itu belum ada yang utama ya, Mbak Sumira ya. Jadi kita baru membuat sampai di madya. Nanti kami berikan contoh yang penyelia saja ya. Ya, seperti ini nanti akan kita kirimkan pada teman-teman. Nah, kelihatan ya? Bentar. Kelihatan nggak screenshot saya? Butir-butirnya belum kelihatan ya? Sebentar. Ini sudah. Penyelia ya. Nanti ini ada yang tanya di email puskesmas sama email puskesmas. Iya, di email puskesmas. Stop screen dulu, saya screen yang ini ya. Bentar. Screen. Ya, ini kelihatan? Ya, nanti akan kita sudah membuat seperti ini sehingga diharapkan satu kabupaten itu biar sama masuk ke tim penilai. Ya, kita sudah buatkan per jenjang. Ya, kemudian ya ini bidang penyelia. Format SKP-nya ya. Nah, saya perlihatkan untuk format SKP-nya teman-teman. Nanti akan seperti ini. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa butir-butirnya harus sesuai dengan yang ada di Permenpan nomor 36 tahun 2019. Insya Allah ini akan segera kami share ke puskesmas masing-masing melalui Dinas Kesehatan. Oke, seperti ini contohnya, nggih. Nanti data SKP seperti ini, kemudian covernya nanti bisa dilihat. Nah, ini teman-teman bisa langsung, kalau sekarang sudah online, jadi bisa termasuk ya. Ya, ini masuk ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ya, formatnya seperti ini ya. Tapi karena kita sudah online, jadi teman-teman sudah bisa langsung copy paste ya, copy paste dari yang Excel ke ini ya, ke aplikasi online yang SKP-nya. Oke.
Nanti kami akan segera kirim ke Puskesmas. Jadi ngeceknya ke email Puskesmas ya. Seperti ini sudah kita buat. Kemudian insya Allah nanti semuanya sudah apa ya? Iya, masing-masing ini sudah ada. Masing-masing apa itu? Jenjang. Ini lampiran dupaknya juga sudah kami buatkan, teman-teman. Ya. Jadi sudah ada ininya ya, sudah ada nilainya, tinggal mengisi ke form Excel-nya. Oh iya, sebentar. Oke, sebentar saya. Bentar ya. Dupak penyelia ya, dupak penyelia. Ini soalnya dupak penyelia. Nah, seperti ini kelihatan? Sudah kelihatan teman-teman? Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Ini teman-teman tinggal langsung mengisi ke Excel-nya nanti. Jadi bisa langsung melihat di sini kami sudah buatkan untuk apa nilainya. Ya, tinggal ngisi capaiannya berapa, hasilnya nanti akan keluar. Ya, sudah dibuatkan rumusnya. Jadi tidak perlu lagi menghitung menggunakan kalkulator. Ini sudah kita buatkan untuk rumus. Jadi insya Allah teman-teman sudah enak ini menggunakan Excel-nya, asal tidak menggunakan Excel dari yang lain selain yang dikirim oleh Dinas Kesehatan. Itu saja contohnya ya, nanti yang lainnya bisa butir-butir ya. Oke, yang lainnya coba butir-butirnya saya sampaikan di sini, coba ya. Kita yang butir-butirnya sebentar. Yang di nomor berapa? Penyelia fik, ya itu yang tadi. Sudah yang tadi kok. Yang mana? Ini format ya. Ini sudah tadi. Ini tampilkan tadi. Ini loh. Nah, itu belum. Oh ini ya. Ya. Oke, teman saya ini ya. Berarti yang mana tadi? 4 ya. Bentar, 4. Ini ya, ya. Oke, nah ini nanti dapusnya yang lama. Mohon maaf teman-teman ini karena sinyalnya terganggu. Jadi agak lemot. Jadi pada prinsipnya teman-teman, nanti pokoknya walaupun kita sudah mensosialisasikan ini, monggo teman-teman juga belajar dari Permenpan yang ada bisa di-download ya. Permenpannya nomor 36 tahun 2019. Sudah keluar ya. Nah, ini contoh daftar usulan yang mulai tahun 2021. Ini nanti seperti ini. Semua jenjang sudah kami buatkan, nanti tinggal ngisi saja di Excel-nya, kemudian rekapannya seperti ini, nilainya juga sudah dibuatkan, jadi tinggal isi ya berapa laporannya, dokumennya berapa tadi. Jangan lupa yang saya sampaikan tadi, bukti
Ada beberapa yang harus diisi ya, bukti-bukti. Berupa laporan, dokumen, kemudian apalagi tadi ada rekam medis dan lain-lain sebagainya. Ya, itu teman-teman. Ya, ya itu tadi yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di chat, kolom chat. Silakan, ada tim kami yang akan menjawab untuk pertanyaan yang sudah disampaikan lewat chat. Monggo Bu Sumirah, saya kembalikan kepada Bu Sumirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi teman-teman sudah disampaikan presentasi tentang sosialisasi Permenpan yang baru nomor 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan. Alhamdulillah, ini tim nilai dari Jabung Bidan ini luar biasa, sudah dibuatkan sedemikian rupa itu. Terima kasih sekali nih Mbak Tani, terima kasih sekali yang sudah membuatkan konsepnya. Jadi kita enak sebenarnya nanti tinggal masuk-masukkan aja sampai butir-butir kegiatan sampai editnya. Sebenarnya sudah dipisah-pisah juga perjenjangnya. Nanti tinggal kalau sudah kita emailkan ke Puskesmas, teman-teman tinggal download. Nanti sesuai yang dibutuhkan per jenjang jabatannya masing-masing. Tentunya dari bidan terampil itu tadi ada kegiatan, baik yang terampil maupun ahli, tentunya nanti menyesuaikan tempat kerjanya masing-masing ya. Mungkin yang di rumah sakit atau mungkin yang di puskesmas rawat inap atau puskesmas rawat jalan tentunya berbeda. Jadi menyesuaikan butir kegiatannya, menyesuaikan tempat kerja masing-masing, seperti itu. Ini dibuka diskusi dan pertanyaan, tapi mohon maaf karena waktu terbatas tidak bisa langsung teman-teman. Teman-teman bisa isi chat kalau ada pertanyaan. Tadi ada chat yang pertama sudah dijawab langsung ya. Jadi mungkin ini saya nggak bisa tampilkan ya di sini. Yang pertama tadi akan di email atau lewat apa ya. Jadi nanti tadi sudah dijelaskan sama Bu Sukarni Jupri bahwa nanti akan di-emailkan ke masing-masing puskesmas di semua puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul. Ini ada pertanyaan dari Puskesmas Sewan 2, Mbak Samseh ya. Dupak ini apakah online atau file Excel? Ya, nanti bisa di ya. Ya, teman-teman, ini ya, kalau untuk Dupak ini kita masih menggunakan Excel. Yang online itu adalah SKP. Jadi SKP, dan perlu teman-teman ingat, butir SKP dan butir Dupak itu sama. Jadi jangan ada yang beda. Oke. Jadi untuk mengisi butir SKP itu melihat di butir Dupak juga, jadi sama ya, jangan ada yang beda. Ya, ini juga sudah dijawab lewat chatnya oleh Mbak Nonong juga ya. Ada pertanyaan lagi Puro. Ini logbook itu seperti apa Bu? Ya. Logbooknya nanti kita gambarannya seperti apa ataukah seperti apa? Seperti mahasiswa yang ya, jadi untuk logbook itu sama seperti BCP ya. Jadi justru logbook itu sangat singkat sebenarnya. Kita lihat kalau mahasiswa itu kalau logbook sama laporan asuhan itu lebih singkat logbooknya. Jadi inti-intinya saja yang dicatat. Kalau logbook itu lebih ringkas daripada laporan asuhannya. Jadi logbook itu sama dengan BCP Ibu-ibu.
Ya. Blankonya masih sama seperti kemarin. Oke. Ya. Lanjut Bu Sumira. Ya, cat yang masuk belum ada lagi. Jawab dulu. Jadi belum masuk ya? Belum masuk. Mungkin yang masuk dibacakan. Maaf, dari yang itu mohon maaf medis. Sudah tadi ya? Nggak boleh. Lagi untuk bisa memenuhi target minimal. Iya, itemnya. Oh, itemnya. Kalau itemnya, kegiatannya menyesuaikan teman kerja masing-masing. Iya. Tidak harus sesuai karena. Dan tidak harus semua juga diisi, gitu ya. Iya. Ya, contohnya persalinan kalau 1, 2, 3, 4, kalau puskesmas tidak rawat inap kan Tidak ada persalinan. Jadi bisa didapatkan dari kegiatan yang lain. Gitu. Ya, lanjut yang lainnya. Ini ada pertanyaan. Butir kegiatan menyesuaikan dan tempat kerja sudah ya. Misal dalam sebulan ada 50 pasien, apakah rekam medisnya juga? Ada pertanyaan, misal dalam sebulan ada 50 pasien, apakah rekam medisnya juga 50 atau rekam medis yang mana yang dilaporkan? Tadi sudah disampaikan. Ya. Jadi nomor RM-nya ya. Ya, dan untuk pelayanan itu misalnya kita pelayanan dalam hari itu ada 50 pasien yang jaga Berapa orang? Misalnya 3 orang kan tidak semua dimasukkan 1 orang 50. Jadi pasiennya dibagi tidak yang bekerja saat itu jumlahnya. Ya. Ini ada kegiatan menyesuaikan juga ya. Itu jawabannya Mbak Nunung, Mbak Nunung sudah dijawab Mbak Nunung yang lewat chat ya. Atasnya bukan untuk SKP online masih kategori. Oh ya, untuk SKP online masih kategori pelaksana lanjutan. Apakah sudah dikoordinasikan dengan BKPP Bu jika sudah berganti terampil dan mahir? Iya. Ya maksudnya gimana nih? Nah, itu masuk pelaksana sama pelaksana lanjutan itu masuk bidang terampil ya berarti. Masuk bidang terampil. Ya nanti menyesuaikan yang baru itu nanti tinggal menyesuaikan aja toh. Tinggal menyesuaikan saja nanti masuk kategorinya nanti tinggal ngikutin aja sesuai yang baru. Ya. Oke, teman-teman, kami melaksanakan sosialisasi ini setelah kami mendapatkan sosialisasi dari BKPP. Jadi otomatis BKPP udah duluan tahu seharusnya daripada kita, karena kita hanya sebagai penyambung lidah dari BKPP. Jadi monggo
kalau memang ada seperti ini nanti akan kami sampaikan kepada Pak Danang untuk yang BKKP-nya. Jika masih ada yang mana Mbak ini, jika masih ada yang tertulis pelaksana lanjutan ya, karena di Permenpan itu keterampilan itu yang terampil itu cuma 3 ya, 3 jenjang. Ya, apa? Perlu diingat. Pakai nilai minimal yang harus dicapai. Betul. Ya. Sambil teman-teman juga ini ya, apa? Ya, untuk ada di pasal ini ya. Pasal 28, pasal 28 ayat 1, bidang kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk menaikkan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi angka kredit 4 angka kredit untuk bidang terampil dan 10 angka kredit untuk bidang mahir. Untuk bidang penyelidikan yang menunjukkan terdiri dari jabatannya setiap tahun sejak dibutuhkan paling sedikit 10 angka kredit. Ini sama yang dulu ya, saya yang dulu ada aturan seperti itu. Itu bisa nanti di pasal 28 teman-teman. Nah, ini ada lanjutannya di ayat 3. Lanjutan kategori ke ayat 3. Jenjang jabatan tingkat lebih tinggi, tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki. Ini setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit 10 untuk bidang ahli pertama, 20 untuk bidang ahli muda, dan 30 untuk bidang ahli madya. Kemudian untuk bidang ahli utama tidak saya sampaikan karena belum ada yang ahli utama, itu minimal 25 angka kredit. Itu mungkin jawabannya ya teman-teman. Jadi teman-teman, monggo biar lebih dalam lagi kita memahami, silakan mendownload untuk Permenpannya yang nomor 36 tahun 2019 G. Karena kalau kita hanya mengandalkan sosialisasi hari ini, kami saja yang sudah beberapa hari ini diskusi itu masih ada beberapa poin yang belum jelas banget. Seperti apa sih pemahamannya dari butir tersebut. Jadi monggo sambil belajar kita bisa sharing bersama-sama. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oh ya. Kalau dokumen yang mau Mbak Mira apa saya? Ya. Nanti ditambahkan ya Mbak Mira ya. Memang di dalam Permenpan ini disampaikan bahwa ada beberapa yang harus kita lampirkan. Yang pertama ada dokumen, ada ada laporan, ada bukti lainnya. Nah, di sana memang ada bunyi bahwa laporan kelas 1 untuk yang persalinan ya, laporan kelas 1, 2, 3 dan 4. Nanti itu dibuatkan dalam bentuk laporan ya, laporan saja. Nah, laporan itu dibuat jadi laporan itu dibuat menjadi dokumen. Laporan itu dibuat menjadi satu dokumen sehingga bisa dilampirkan nanti pada saat pengusulan dupaknya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Mungkin Bu Retno
Seperti itu ya. Jadi itu berbentuk laporan. Laporan itu nanti dikumpulkan menjadi satu dokumen seperti itu. Itulah jawabannya seperti itu Mbak Yuhani. Monggo yang lainnya. Pertanyaan lain mungkin. Itu ya teman-teman ya. Jadi laporan-laporan itu nanti akan menjadi sebuah dokumen yang akan dilampirkan di Dupaknya kita. Di Dupaknya teman-teman semua. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Iya. Iya. Tapi ada satu tingkat di bawahnya itu 100% ya. 100%. Yang 80% itu kalau di atasnya, ya. Ya, di chatnya nanti mungkin akan dicoba. Tapi untuk teman-teman yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawahnya, ya mau ditulis di SKP juga bisa, karena nanti SKP kan memang dipakai ya, karena melaksanakan kegiatan. Itu kalau satu tingkat bawahnya itu terhitung 100% juga. Iya. Misalnya butir sesuai jenjang jabatannya itu sudah mencukupi. Iya. Nggak perlu. Tidak perlu lagi mengambil ini ya teman-teman ya. Jadi saya ini ya teman-teman ya. Jadi misalnya di puskesmas ini saya untuk penyelia ini saya sudah cukup untuk kebutuhan nilainya. Jadi saya tidak perlu lagi mengambil yang di bawahnya saya karena sudah cukup. Nanti kalau berlebihan malah mending sudah disesuaikan dengan jenjang jabatan itu. Kalau tidak mencukupi, misalnya tidak tidak tercapai, baru kita kalau memang di puskesmas itu di tempat kita bekerja itu memang kita melaksanakan di bawah jabatan kita, itu kita bisa mendapatkan nilai. Misalnya kalau yang kemarin, kalau yang ini mungkin nggak ada. Kalau yang kemarin misalnya untuk yang ahli itu kan harus melaksanakan kegawat daruratan. Nah, padahal di puskesmas itu adanya patologi. Kalau kegawat daruratan itu kebanyakan sudah dirujuk ke rumah sakit. Jadi sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang di jenjang di bawahnya seperti itu. Seperti itu teman-teman. Tanya Ibu. Oke. Sebentar ini ada pertanyaan dulu yang ada teman-temannya kita karena situasi pandemi ini ditugaskan di rumah sakit COVID. Nah, ini nanti kami akan konsultasikan dengan BKPP. Kemungkinan besar ada kebijakan-kebijakan tersendiri pada teman-teman yang memang karena pandemi ini ditugaskan di rumah sakit COVID. Oke, nanti kami sampaikan ya teman-teman yang di rumah sakit COVID, nanti kami bahan SDK dan BKPP. Ya, monggo Mbak Emi. Untuk laporannya tadi itu bisa dalam bentuk ketikan, yang tadi misalnya menolong persalinan. Kemudian kan kita membuat laporan singkat atau mungkin swab. Nah, itu diketik atau tulis tangan, Ibu? Aku menunggumu. Oke.
kita sinyalnya ini gelap-gelap. Ya, untuk ini ya, untuk laporan misalnya kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Hilangkan senyummu di mataku, terima kasih teman-teman. Ini karena masih mudah-mudahan kita nanti konsultasi dulu ya. Apapun kita harus konsul dulu dengan di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu, meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang untuk pertanyaan yang boleh diketik atau tulis tangan, ini nanti kami sampaikan karena ini masih Januari ya, kita juga baru sosialisasi. Yang jelas teman-teman itu memasukkan dulu SKP-nya. Ini ya, yang jelas memasukkan dulu SKP-nya seperti butir-butir yang ada, yang sudah kami sampaikan. Untuk lampiran-lampirannya apakah boleh hanya tertulis maupun ini nanti akan kami sampaikan selanjutnya. Begitu ya, karena kami harus konsultasi dulu dengan BKPP. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Lagi makan ya? Apa itu? Yang mana? Konversi nilai angka kreditnya ini loh, nilai di SKP ini kan alurnya ini, soalnya kan nak tulis semacam dek ini pak ini kan ya untuk nanti sendiri. Ya, teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada lagi. Oh, ya, ada perpanjangan teman-teman sampai tanggal 31 Januari informasi terakhir. Oke, itu ya. Jadi ada perpanjangan pengisian SKP teman-teman karena sampai tanggal 31 Januari. Karena untuk aturan terbaru ini bukan hanya bidan terbaru, yaitu perawat dan perawat gigi, sehingga semuanya perlu sosialisasi dulu ke teman-teman ini ada informasi profesi. Jadi ini ada informasi bahwa pengisian SKP maksimal tanggal 31 Januari. Oke, itu. Ada lagi ini untuk pengisian kegiatan harian duka dan sebagai bidang pelaksana lanjutan itu boleh mengisi semua kegiatan yang kita laksanakan kecuali yang patologi darurat karena itu sudah sakit bagaimana. Oh iya. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak siapa ini? XXY ini. Oke, untuk pengisian kegiatan harian duka misal sebagai bidang pelaksana lanjutan cantum dipilih
dipilih yang kita laksanakan, kecuali yang patologi gawat darurat karena itu sudah di rumah sakit atau bagaimana. Ya, jadi tadi sudah disampaikan, disesuaikan dengan kegiatan yang ada di tempat pelayanan kita. Contohnya misalnya kalau puskesmas yang tidak melayani gawat daruratan, itu kan berarti pasien, sehingga bisa tidak itu ke dalam Oke, gitu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan tempat kerja kita. Jadi kita menyesuaikan dengan tempat kerjanya kita, sambil kita lihat poin-poin tempat yang sudah tertuang di dalam dokumenter. Sudah ya? Oke. ya, ini lagi yang paling penting teman-teman. Karena waktunya sudah mau habis. Karena waktunya sudah mau habis. Pada saat mengisi, tolong dilihat lagi. Tadi kan sudah ada tabel yang itu ya, untuk berapa jenjang mau naik jabatan atau mau naik pangkat itu butuh berapa. Monggo teman-teman dilihat. Membuatnya jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai berlebih-lebihan. Jadi disesuaikan dengan jabatannya sekarang apa. Jadi jangan sampai berlebihan. Jadi disesuaikan. Jadi seperti tadi mungkin ada kalau 50 dalam sehari 50 pasien ya nggak mungkin diambil semua juga. Kalau rata-rata 50 dalam satu hari kali sebulan kali 12 bulan itu kita sudah dapat nilai berapa nanti terlalu over. Nah itu nanti malah nilai yang pertanyaan. Jadi seperti itu. Jadi disesuaikan. Dilihat lagi kebutuhan jumlah poin jumlah nilai yang dibutuhkan per jenjang. Sakmadio. Ini nilai karena nilai muncul otomatis. Mbak Nunung. Iya, justru itu teman-teman harus membuatnya secara memang sudah sesuai, nggak perlu potong-potong lagi. Ada mungkin cukup sekian ya untuk diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman ada sesuai dengan butir-butir yang ada di Permenpan nomor 36 tahun 2019. Itu terima kasih dari kami. Saya kembalikan kepada Bu Sumira. Ya, terima kasih Bu Sutarni Jupri yang telah menyampaikan banyak sosialisasi tentang Permenpan yang baru. Jadi teman-teman nanti akan di-emailkan ke masing-masing puskesmas tadi semua jenjang jabatan bidan. Di situ sudah ada form-formnya. Kapan mau emailkannya? Hari ini. Segera akan di-emailkan, kalau bisa hari ini, nanti segera akan di-emailkan per puskesmas. Nanti silahkan dicek di email puskesmas masing-masing dan monggo segera di-download, dan masing-masing jabatan fungsional bidan silahkan untuk mengisi SKP sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing dan sesuai dengan tempat kerjanya, yang butir-butir kegiatannya yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Jadi tidak harus sama plek, tapi menyesuaikan di tempat kerjanya masing-masing. Jadi yang disampaikan Bu Sutarni Jupri tadi sudah lengkap, sudah ada butir-butir setiap kegiatan, nilainya berapa, sudah ada juga. Jadi nanti akan mempermudah teman-teman dalam memasukkan SKP. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, masih adakah pertanyaan lagi teman-teman? Ini mumpung masih ada waktu sedikit. Mungkin
bisa langsung, nggak apa-apa, sedikit. Dibuka. Di unmute boleh, monggo. Iya. Sudah cukup teman-teman? Halo? Sudah nggak ada ya? Ya, ya baiklah teman-teman. Setelah kita ikuti acara tadi dari siang sampai hari ini, alhamdulillah kita meskipun agak tersendat-sendat dengan sinyal, tapi alhamdulillah sudah kita berusaha untuk bisa memberikan pencerahan buat teman-teman. Apabila nanti masih ada sesuatu hal atau hal-hal yang perlu dikomunikasikan, nanti bisa komunikasi langsung dengan tim penilai, dan untuk emailnya nanti monggo segera ditindaklanjuti supaya nanti bisa segera untuk mengisi SKP. Kami mewakili dari tim penilai Jafung Bidan, kalau ada kekurangan atau ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin tadi dalam mulainya kita juga agak terlambat karena menunggu dari operatornya sini masih sholat. Tadi mohon maaf mungkin teman-teman menunggu dari hal apa saja yang tadi kurang sesuai, kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami tim penilai Jafung Bidan Bantul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga inisiatif kita untuk bisa memberi pencerahan teman-teman pada siang hari ini memberikan manfaat buat teman-teman. Terima kasih. Waktu kami serahkan kepada Mbak Eni. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sumirah ya, dan Ibu Sutarni Jufri yang telah memberikan sosialisasi butir-butir SKP Bidan tahun 2021. Terima kasih juga buat teman-teman peserta Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini, karena ini memang hal baru bagi kita bersama. Monggo kita belajar bersama, bukan berarti kami yang di sini tahu semuanya. Jadi nanti apa yang kami kirimkan lewat email Puskesmas kita pelajari bersama. Nanti bisa sambil jalan, maksimal tanggal 31 kita sudah harus mengisi SKP online. Kita diskusikan bersama, sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas. Demikian Zoom meeting kita pada siang hari ini, kurang lebihnya saya membawakan acara, mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saya foto? Waalaikumsalam. Aku rame lu foto ya Mbak En. Mau fotomu? Mau. Bersama dulu teman-teman. Aku dungan nih. Kita videonya yang hadir hari ini. Mau ngisare ketakmu. Mbak Emi sehat. Mbak Emi sehat. Alhamdulillah Bu, negatif. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah masuk kok. Tadi udah masuk. Alhamdulillah, senyum sehat. Oh enggak, videonya dibuka Ibu-ibu. Ya saya tak kudungan. Ada lek kudungan, ada kleru nganggo tapak. Mbak Emi Narima belum buka. Halo Bu Sumira. Mbak Emi Narima belum buka. Orang kudungan. Tadi pakai dua, satu HP, satu laptop. Senyum. Nggak boleh buka masker. Nggak boleh buka masker ya. Ya, Bubun. Berikutnya. Buka, Bun. Apa-apa. Tapi pada ditutup. Aku ketok ora Mbak Eni.
Wisuda ora iki? Sudah selesai, terima kasih. Oh ya. Sudah nih Mbak Nung yang foto tadi. Kowe ketok maskeranmu. Oh ya. Kita Mas Hendra ini. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bubun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman, jaga kondisi, selalu sehat semua. Live. Iya, sepakat. Jadi yang menurut aku yang nanti pokoknya dibuat yang kira-kira tidak menyesimpel mungkin. Kemarin kan belum pas. Tahun ini kita lakukan. Biasanya kita otomatis asli. Tahun kemarin kan kita buat asli. Itu kan kita nggak. Kita live dulu ya. Masih nanti masih 10 menit. Nah, yang tahun ini kan kita itu dihapuskan. iya. Kalau diketik itu malah terbaca loh. Enggak, logbook itu lebih ringkas. Logbook itu lebih ringkas daripada laporan. Logbook itu lebih ringkas daripada laporan. Nah, iya. Ya ini kita ini perlu kita apa? Kita mau menggunakan
kurang.